Wanqing, sebenarnya aku adalah pemilik kuil Zhentian. Hari ini bukan hanya melamarmu, tapi juga akan membuka semua rahasiaku kepadamu. Wanqing, aku memanggilmu hari ini untuk membicarakan sesuatu. Sebenarnya, aku juga punya hal untuk dikatakan. Pemberitahuan darurat. Pasukan iblis menyerang saat lengah. Empat Raja Iblis Bersatu. Menyerbu wilayah kita. Dunia dalam bahaya besar. Lin Hao, kita harus segera pergi. Pemimpin, perbatasan diserang. Mohon segera kembali. Aku sekarang orang biasa. Lin Hao, mereka berani menyerang. Karena tahu kau tak ada. Nasib dunia sekarang bergantung pada keputusanmu. Lin Hao. Baik, Paduka Raja. Siapa itu? Wanqing. Mari kita putus. Mulai sekarang kita sudah tak ada hubungan. Lin Hao. Lin Hao. Cepat pergi. Cepat. Lin Hao. Aku ingin memberitahu. Aku mengandung anakmu. Nasib dunia adalah tanggung jawab kita. Wanqing. Jika aku selamat dari pertempuran ini, kujanjikan kemuliaan abadi untukmu. Hamil di luar nikah. Sudah 7 bulan baru berani bicara? Kau mempermalukan keluarga Su. Aku akan besarkan anak ini sendiri. Tak perlu ikut camper. Bodoh, kalau kau lahirkan anak ini, siapa yang mau menikahimu? Sudah kuhabiskan banyak uang untukmu. Untuk apa semua ini? Agar. Jadikan aku alat untuk keuntungan kalian. Kau. Kalau berani melahirkan bayi ini, keluarga Su tak akan mengakuimu lagi. Justru itu yang kumau. Selain itu, anakku ini bukan aib. Dia anak Lin Hao. Kau. Pertempuran hari ini tentukan nasib dunia. Takkan pulang sebelum musnahkan musuh. Lin Hao, kau jaga perbatasan. Aku akan jaga anak kita. Kakak, kau permata keluarga Su. Turun derajat demi dia. Dahaina orang, dia malah bersenang-senang. Mana? Wanqing, tunggu aku kembali. Pemilik kuil. Lin Hao, berapa lama pan? Akan kutunggu kepulangan. Lin Hao menepis iblis. Gugur melindungi sekte. Kehormatan tertinggi. Keluarga Almaran dihormati. Dikasih rakyat. Andai hari ini datang lebih lambat. 8 tahun sudah. Akhirnya, tulang belulangmu ditemukan. Benarkah ini tulangnya? Sudah ketemu keluarganya? Katanya dia punya istri, tapi tak ketemu-ketemu. Sudah lama dicari. Teruskan pencarian. Istri pemilik kuil. Ibu seluruh negeri. Ya. Pak Zhang, ini CV saya. Mau lihat? CV, tak perlu. Aku mau lihat yang lain. Kira aku APA? Wanita baik, kau pikir kau siapa? Sudah tahu semua, anak tanpa ayah. Masih gaya putri Su. Sialong, kukira. Aku tak berani. Jangan ganggu Mama. Manggir. Yu.
Dasar bayi besar. Bayi kecil. Aku mau tidur dengan banyak cara. Kamerla. Kapan papa pulang? Apa aku benar tak punya papa? Yu. Lin Hao. Di manakah sebenarnya? Di mana ini? NAK. Kau akhirnya sadar. Kamu yang mengusir pasukan musuh. Kau penyelamat kami. Berarti perang sudah selesai? Bagus. Berapa lama aku pingsan? Aku menemukanmu di bawah tebing. Sudah 8 tahun. 8 tahun pingsan? Wanching. Aku ambilkan air. Wanching. Aku pulang. Total 18.000 ya. Scan kode QR di samping. Terima kasih. Jangan-jangan jatuh di jalan? Yu. Tunggu ibu di sini ya. Ibu sebentar lagi balik. Ayah. Makan dulu. Delapan tahun tidak bertemu. Long Cheng berapa banyak? Prioritas utama, harus hubungi Ah Long. Tak bisa terus begini. Temui Wan King. Halo. Dasar anak kecil, minggir sana. Pas. Permisi, di sekitar sini ada tempat isi daya? Ayah. Dasar anak kecil, dasar sengaja. Siapa orang tuanya? Maju. Jangan ganggu anak ITU. Dia yatim sejak kecil. Kasihan sekali. Aku izin kau bicara? Loh, anak ini, bukankah di berita? Anak si putri kaya itu? Wah, mirip kan? Benar juga ya. Katanya ibunya cantik menggoda. Namanya Su. Udah ah. Ngapain melotot? Dasar anak kecil melotot. Aku benar. Aduh sakit-sakit tanganku. Tanganku. Kak. Kau siapa? Pengemis. Mau mati kau. Ayah. Kau panggil aku APA? Ayah. Kau bapaknya dia? Ada urusan apa denganmu? Hahaha jangan bilang-bilang, mereka berdua mirip. WKWKWK. Jangan-jangan si anak orang kaya benar tidur sama pengemis ini? Sudah. Karena kau bapaknya. Ganti celanaku ini. Aku tak punya uang. Tak punya uang? Gampang. Kasih barang jaminan. Kalung. Kasih kalungnya. Kau mau ini? Benda ini berbahaya. Jangan ancam aku. Kasih. Pergi. Kak. Barang ini kayaknya barang mewah. Si pengemis, mana mungkin punya barang mewah? Paling-paling, cuma 200 yuan. Hai kak. Ini, kau lihat ini tadi, apa itu? Aku tak tahu. Kak, kita dikepung. Kak, gimana ini? Ya turun saja. Kak, ini apa sih? Kalungnya mana? Kalung APA? Kak, jangan-jangan si pengemis itu? Zial, si pengemis itu nyuri apa sebenarnya? Sudah kubilang.
Benda ini sangat berbahaya. Kak, ini dia pengemisnya. Dia yang ambil. Kami tak terlibat. Aku. Long Yunling. Long Yunling. Ini tangan kanan, pemimpin Zhen Tiandian. Kenapa pengemis bisa masalah dengannya? Hello. Along. Lama tak jumpa. Kembali semua. Pemimpin. Anda benar pemimpin. Anda masih hidup. Bawahan Long Yunling. Memberi hormat. Inikah legenda, pemimpin Zhen Tiandian ini. Bodoh sekali. Berkelahi dengan Nine Dragonlord? Ketua kuil. Gimana mau nanganin sampah-sampah ini? Mereka, sak jagoan, udah biasa main paksa dan rampok. Udah berapa kali ya? Kali tantes. Siap. Bawa pergi. Siap. Ayo pergi. Yo, nanti kalau ketemu Om yang nolongin tadi, jangan lupa bilang, terima kasih, ok, uhuk. Along. 3 hari lagi, bikin pernikahan di Linglong Pavilion. Piweraku. Ani. Pernikahan Anda kan acara penting. Cuma 3 hari. Aren't we rushing too much? Sederhana aja gak apa-apa. 8 tahun lalu, aku mengorbankan Sinta untuk tanggung jawab dunia. Gata dia sekarang, masih mau nerima aku? Quechua Kiel. Akan kugunakan segalanya untuk tibas kesalahan selama 8 tahun ini. Saya akan kukerahkan semua upaya. Namanya siapa? Keluarga Su. Siu, Wan, Ching. Mama. Itu papaku. Yo, barusan bilang apa? Katakan itu papaku. Maaf, dilarang lewat sini. Kenapa? Maaf, attack berhak tahu. Ada VIP di dalam. Radius 1 kilometer diblokir. Tapi papaku masih di sana. Nah, kamu bilang ketua Zhen Tiandian. Itu papamu? Cepat pergi dari sini. Ayo pergi. Tianjiu. Waktu ketua sebutkan. Su Wanqing Tadi. Lo mau ngomong apa? Kak Long. Su Wan King. Jangan-jangan itu yang diberita. Yang diusir karena hamil. Dari keluarga Su? Sepertinya benar. Kayaknya Quechua bilam tahu. Dia udah punya anak. Apa mungkin? Apa anak ini? Benar anak pemimpin kuil? Putri keluarga Su. Masalah selama ini. Aku juga sudah dengar. Demi membesarkan anak. Dia berani putus hubungan keluarga. Tapi karena kecantikannya, sering diganggu pemuda kaya. Kalau anak ini benar anak pemimpin kuil, mungkin kota naga akan mengalami goncangan besar. Kak Long, masalah ini sebaiknya diteliti dengan hati-hati. Bagaimanapun, Sedra beri tahu keluarga Su. 3 hari lagi, datang ke Pavilion Linglong untuk menikahi pemimpin Zhen Tiandian. Baik. APA, kau mau aku nikah dengan siapa? Selama 8 tahun ini, kau tak pernah peduli padaku. Memanggilku pulang. Hanya untuk menikahkanku dengannya? Diam kau.
Bakti yang kubimbing selama ini, kau buang percuma? Apa yang kurang dari Tuan Zhang? Paman Tuan Zhang adalah pilar Zhen Tiandian. Beberapa tahun lagi, bisa jadi dia akan duduk di posisi kepala Huang, memimpin Longcheng. Kau bisa naik status lewat pernikahan ini, masih kurang apa? Hatiku hanya untuk Lin Hao. Berdiri kau. Jujur saja, pemimpin Zhen Tiandian, 3 hari lagi, akan melamar Putri Su, Di Ling Longge, yaitu adikmu. Ini rezeki langka untuk keluarga Su. Ayah, bukankah kita punya Dua anak perempuan? Bagaimana kau tahu? Dia tidak maksud kakak? Kau pikir, pemimpin Zhen Tiandian mau menikahi wanita hamil sebelum nikah? Dengan anak 8 tahun? Tuan Zhang benar. Jika pemimpin Zhen Tiandian tahu, kita punya kakak ipar yang hamil di luar nikah, bagaimana citra keluarga Su? Hanya karena ini. Kau kawinkan aku dengan pria asing? Aku juga anakmu. Sudah. Lihat keadaanmu sendiri. Beberapa tahun lagi, kau jadi perawan tua. Siapa mau menikahimu? Tuan Zhang masih mau menerimamu, walau kau punya anak. Asalkan anak itu, Peik Marga Zhang. Dia juga punya masa lalu, dengan anak haram. Menurut kalian aku akan menerima ini? Kakak, Katanya dokumen Yuyu. belum selesai? Nanti masuk SMP, gimana dong? Ayah. Kau gunakan Yoyo untuk memaksaku? Dia cucumu sendiri. Diam kau. Dia aib keluarga Su. Kau juga aib. Kau tak punya pilihan. Sudah kubilang. Untuk memilikimu, aku punya banyak cara. Masih 3 hari. APA. Aku punya anak. Paduka. Gadis yang kau selamatkan dulu bernama Lin Yuyu. Ibunya adalah Su Wanqing. Kenapa baru sekarang kamu memberitahuku? Tuan Istana harap tenang. Hamba sudah memastikan berkali-kali. Baru berani memberitahu Tuan. Ini laporan tes DNA, Tuan Istana. Jika aku masih perlu melihat barang seperti ini, itu pengenan untuk Wanqing. Ya. Wanqing. Aku tega membiarkanmu sendirian membesarkan anak selama 4 tahun. Selama ini, berapa banyak penderitaanmu? Berapa banyak kesengsaraanmu? Benar, selama 8 tahun ini, keluarga Su berkali-kali memaksa Nona Su Wanqing untuk menikah, menekan secara ekonomi di mana-mana. Nona Su Wanqing kelaparan dan kesulitan, bekerja siang malam, tapi tak membiarkan anak mengalami sedikit pun kesengsaraan. Hutang budiku pada Wanqing tak bisa terbayar dengan apapun. Bahkan jika dia ingin menyiksaku, itu layak kudapatkan. Tuan Istana. Tuan juga demi negara. Bagaimanapun juga, pada akhirnya aku mengkhianatinya. Karena sekarang aku sudah kembali. Takkan kubiarkan ibu dan anak menderita sedikit pun lagi. Tuan Istana. Kapan kita berangkat? Identitas Tuan spesial. Legipula. Atasan belum tahu berita kebangkitan Tuan. Jadi nanti, Tuan harus membawa ini. Yuyu. Hari ini apapun yang terjadi, jangan menangis. Tunggu mama ambil buku keluarga, kita pergi dari Longcheng. Baik. Hei Yuyu, Yoyo cepat ke sini. Nenek ini sudah carikan ayah dan adik. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Bukan omong kosong, urusan ganti nama, lebih cepat lebih baik. Direktur Zhang, tapi acara hari ini penanggung jawab pernikahan. Ini membuktikan Tuan Istana menghargai Direktur Zhang. Hari ini aku ikut diuntungkan karena Tuan Istana. Nanti akan kumohon pada Tuan Istana.
untuk menjadi saksi pernikahanku dengan Wan King, mengabulkan permohonanku. Bagus sekali. Wan Qing, lihat betapa tulusnya Direktur Zhang. Penggantin datang. Zayaksi sayang, anakku, hari ini kamu sangat cantik. Ibu. En bas Zhang Xiao. Membri or pada Nyonya Istana. Mama, bukankah tuan istana papaku? Kenapa menikahinya? Yiyo. Jangan bicara sembarangan, mengerti? Su Wangqing. Selama ini kamu begini. Mon bon anak. Kamu tidak memberitahunya, dia hanya anak liar. Diam. Jangan di depan anak mencaci ayahnya. Kamu yang harus diam. Berani menghina istri Tuan Kuil. Sebegitu lancar, meski kau ikut aku tak bisa lindungi kau. Kapan aku bilang mau ikut kau? Jangan sok suci. Kalau kau tak mau, ngapain datang ke sini? Istri Tuan Kuil. Perkawinanku dengan kakak. Mohon Tuan Kuil menjadi saksi. Saat itu, ayahku akan datang menghadap Tuan Kuil nanti. Tolong istri Tuan Kuil. Bicara baik tentangku. Baik, ini kuatur. Tapi, kakakku punya sifat setelah menikah. Harap kau bisa mendisiplinkannya. Pasti. Lin Hao. Di manakah sebenarnya? Tuan Kiel Zhen Tian tiba. Bawa masuk mas kawin dulu. Ya. Wan Qing. Akan kuberikan yang terbaik. Untuk menebus kesalahan. Huan Kiel Zhen Tian Melamar, putri keluarga Su, membawa mas kawin. 10 villa Tianlar, 10 batang emas, 10 mutiara malam, 10 mobil mewah, tanah 108.000 M di timur, Wang, 134.410.000, Magna, 10 sempurna 10 in the menjikat hidup, satu cinta seumur hidup. Astaga, mas kawin ini bisa beli 10 keluarga Su. Keluarga Su beruntung, punya putri seperti Su Sue. Tidak seperti anak lain, membawa 8 tahun untuk keluarga. Kenapa dia bawa anak itu ke sini? Hari ini hari bahagia. Tuan Kiel, ini merusak pemandat. Segera bawa si kecil ini pergi. Jangan di sini. Mongotori pendongo. Baik. Mengapa Nona Wan King tidak pakai gaun pengantin? Bukannya sudah diatur? Tapi putri kedua Su, kenapa berdiri pakai gaun pengantin? Nona Wan Qing. Cepat ganti baju. Tuan Kiel segera tiba. Ganti baju? Aku. Untuk apa aku ganti baju? Tentu, gaun pengantin. Hari ini hari pernikahanmu dengan tuanku. APA? Yang dinikahi sang pemimpin kuil. Ternyata putri tertua keluarga Su? Kobutaya. Lihat baik-baik. Yang dinikahi sang pemimpin kuil jelas Sang pemimpin kuil bilang langsung, dia akan menikahi Nona Wan King. Hadiah pernikahan di belakang. Semua untuk Nona Wan King. Mana mungkin salah. Aduh, salah informasi. Pasti ada kesalahan. Di keluarga Sukida, gadis belum menikah, Kuma Xiaoxue, anaknya sudah 8 tahun. Apa, ini? Benar. Aku penanggung jawab pernikahan ini. Penggantin hari ini, hanya Nona Suesu. Wangqing. Cepat jelaskan, kalau kau mengira bisa memanfaatkan hari ini. Un truc merveilleux sans peu mampin. Kau terlalu naif. Aku tidak sepertimu. Kalian memang salah. Aku dan sang pemimpin tak pernah bertemu, apalagi tahap pernikahan. Jangan-jangan aku salah nama? Pasti Koyong salah. Hai, Xiaoxue. Mau order mana? Makota. Ketinggalan di ruang rias. Sang pemimpin hampir tiba. Kau bisa lupa mahkota? Wan Qing, cepat pergi. Ambil mahkota adikmu.
Kau memang tak berkontribusi ke keluarga. Baik. Yuyu, tunggu ibu di sini. Jangan ke mana-mana. Kakak, aku ikut. Jalan sembarangan, nanti ganggu sang pemimpin. Ibu. Diam. Berisik sekali. Cepat bawa si kecil itu. Baik, segera. Cepat pergi. Sepeden. Nanti kalau sang pemimpin datang, aku akan minta dia untuk meresmikan hubunganmu dengan Wan King. Ini tidak baik. Lebih baik tunggu acara pernikahanmu dulu. Tingkahnya tadi. Kolia Sandirikan. Aku Arab Tuanzang. Cepat dididik. Iya. Si Cécile t'a dit? Tenang, tak akan ganggu acara. Nah gitu. Ini baru sesuai. Statut Sibuanak Mereka. Untuk jaga-jaga, lebih baik laporkan dulu. Brengsek, istri sang pemimpin. Tentu Nona Wan King Su masih bisa salah juga. Maaf Tuan Huang. Maaf sang pemimpin. Sudah, dia tak bermaksud. Selama Wan King tidak teraniaya, aku rela. Ini. APA. Wan King teraniaya, lalu putriku bagaimana? Aku. Bicara sekarang juga. Mei Suk. Ayah. Aku kedinginan. Saya Pa Yang Bernie. Saya Pa. Yuyu. Maafkan ayah, Yuyu. Ayah. Yuyu. Along. Segera bawa anak ini ke rumah sakit terbaik. Cepat. Cepat. Hei. Kalian ini siapa? Kalian bawa cucuku kemana? Kau yang mengurungnya di kandang? Tahu tidak ini putri siapa? Lucu sekali. Aku paling tahu. Dia putriku, Su Wancheng. Nama resminya Zhang Yoyo. Zhang Yoyo. Tepat sekali. Putri Chairman Zhang Grup Pengsan. Sejak menikah dengan Chairman Zhang, secara hukum harus ganti marga, pakai marga Zhang. Pakai marga Zhang, semua ini? Zhang Xiao sendiri yang mengatakannya padamu? Tentu saja. Tunggu dulu. Kalian ini sebenarnya siapa? Direktur Huang. HMPH. Dia ini. Dia Direktur Huang? Direktur Huang. Ini. Aku kenapa? Berani-beraninya kau bertanya, anak sekecil itu, kau berani mengurungnya di kandang? Aneh sekali. Mengapa pemimpin istana marah ke anak kecil? Tianju. Kansai Simiwa Pintu. Hari ini Simiwa orang di sini. Dilarang pergi. Siap. Sushwe, mahkotamu sudah kubawa. Wan Qing. Kira. Pernah bertemu sebelumnya? Su Wanking, Tauka Kosiapayong. Berdiri di hadapanmu ini pemimpin Zhen Tiandian, panglima perang legendaris. Berdasarkan apa kau bisa mengenalnya? Oh, Tuan Pemimpin. Aku bersikap kasar. Mau tak ini? Boleh kuambil? Baik. Mara ini. Kenapa terasa begitu familiar? Su Wanking, kau sedang apa? Maaf. Aku tadi melamun. Perempuan ini. Je l'ai un jean merailleux peu main pinquille.
Paduka Pemimpin Kuil. Sebelum pernikahan kita, hamba ingin memohon satu. Bicaralah. Ini tentang Direktur Zhang. Seluruh kota Longchengtah, kakakku 8 tahun lalu dengan pria tak melahirkan anak harap. Kini tak ada pria yang mau menerimanya. Hanya Direktur Zhang tak peduli masa lalunya, mau menikahinya. Anak itu pun beruntung bisa mengganti marga menjadi Zhang. Ini adalah niat mulia yang patut dipuji dan dihormati. Paduka Pemimpin, hamba berani mohon untuk menjadi saksi pernikahan kami. Berani-beraninya kau dorong aku. Kau, apa maksudmu memaki dia? Su Wanqing, kau sudah gila? Berani mendorong suamimu. Kau. Kapan aku bilang, dia suamiku? Satu-satunya suamiku. Dari dulu sampai kini, hanya Lin Hao. Kalianlah yang memaksa dengan KTP mengancam menggunakan anakku. Su Wanqing, kau masih mau KTP atau tidak? Pinghua. Kakak, ini untukmu. APA. Berani-beraninya kau suruh Pinghua mencuri buku KTP. Ini memang buku KTP milikku. Mana mungkin disebut mencuri? Dasar anak kurang ajar. Kau malah membantu orang luar melawan keluarga sendiri. Kau benar-benar carry mati. Orang luar, yang ketahu. Dia adalah kakak. Su Wanqing. Kobiaza tak tahu atu. Sudah biasa. Tapi hari penting ini, di tempat sakral ini, kau berani lancang. Sayal. Lupa Paduka Pemimpin masih di sini. Paduka Pemimpin. Hamba hanya ingin mengambil kembali KTP kau, agar anakku bisa sekolah. Benar-benar tak ada cara lain, bukan bermaksud menghina pernikahan Paduka. Konyol. Paduka pemimpin berkedudukan tinggi. Mana mungkin urusi urusan recehmu? Pangawal, Taondia. Suruh dia bersujud. Kepada kami. Bantu. Tuan Kuil. Dia mengganggu pernikahan kita. Sangat tidak sopan. Apa tidak pantas dihukum? Benar, Tuan Kuil. Meski dia perempuan saya, Zhonggang Iro Conseilla. Hukum saja, seperlunya. Lihat ulahmu ini. Yang mulia Tuan Kuil, jangan sungkan dengan keluarga Su. Gadis brengsek ini sudah lama pantas dihajar. Baiklah. Kalian benar. Siapapun yang mengganggu pernikahan harus dihukum. Menurutmu, bagaimana saya harus menghukumnya? Minimal suruh mereka. Berlutu minta-maaf. Jika tidak. Itu merendahkan wibawamu. Baik. Akan kupenuhi permintaanmu. Semua pengganggu pernikahan hari ini harus meminta maaf pada pengantinku. Dengan berlutut. Pengawal. Kalian berdua. Cepat berlutut. Tuan Kuil, kakakku sakit-sakitan. Biarkan aku saja yang berlutut. Aku rela bersujud 100 kali. Pinghua. Tuan Kuil, hari ini, memang aku melanggar pernikahanmu. TAPI Amerika yang memulai. Benar atau salah? Pasti Tuan Kuil bisa menilai. Keter Laluan. Apa? Kau mau mengajari Tuan Kuil? Mana yang benar? Tuan Kuil. Bertindaklah. Apa ini? Kalian salah tangkap. Tangkap mereka. Aduh. Kek, ini bagaimana sih? Tuan Wang, bicaralah untukku. Tuan Huang. Aku bicara untukmu? Berani kau klaim dia kekasihmu? Aku. Tuan Kuil. Apa maksudmu? Aku kan istrimu. Su Shui, kita tak pernah kenal. Mana mungkin aku menikahimu? Yang mulia Tuan Kuil, jika Tuan memang tak mau menikahi Putri Su, mengapa adakan pernikahan? Bahkan kirim mas kawin mewah. Awalnya aku ingin nikah putri keluarga Su. Tapi tak kusangka, kalian sudah usir mereka dari keluarga. APA yang mau kau nikahi, Wanqing.
Suan King istri Tuan Kuil. Lalu Lan Yuyu. Putri Tuan Kuil. Baru sekarang tahu. Bukannya kau mau ganti marga? Tidak. Tidak. Yang mulia, aku salah. Aku ganti marga anak. Ini mustahil. Xuan King, Kapanko. Pelindung yang merayu. Aku yang seharusnya dinikahi Tuan. Wahahaha, begini juga tidak apa. Sama saja. Jika kau menikahinya, aku tetap ayah mertuamu. Ayah mertua. Baru saja. Siapa yang berani menyakiti anak kandung sendiri? Masih berani menyebut diri orang tua? Kalian sendiri yang bilang, siapa yang mengganggu pernikahan hari ini harus dihukum berat. Kalau tidak, itu penghinaan bagi Tuan Kuil. Bawakan palu dingkunku. Jangan, Tuan Kuil, tolong. Wan Cheng, Wan King, selamatkan aku ibumu sendiri. Tunggu. Nyonya, apa Nyonya ingin turun tangan? Tuan Kuil, tadi Anda bilang. Anda ingin menikahiku. Benar. Maaf. Aku menolak. Apa, kakak? Hei, dilarang menolak. Tuan Kuil, kami tidak menolak. Tidak menolak. Benar Tuan Kuil. Van King ini juga putri sulung keluarga Su. Nikahi dia juga sama saja. Ibu ayah, apa yang kalian bicarakan? Diam kau. Tuan Kuil, lihatlah, karena kesalahpahaman hari ini, Van King kami belum sempat ganti gaun pengantin. Ini bukan masalah. Ibu. Cepat, lepaskan gaun pengantin untuk kakakmu. Apa maksudmu? Lepaskan bajunya untuk kakakmu. Tidak. Jeonggang. Hentikan. Hai kau. Aku dan Xiaoxue. Bukan alat. Untuk kepentingan keluarga. Tuan Kuil. Jika yang mau dinikahi, bukan Xiaoxue, maka keluarga tidak punya putri yang mau menikah denganmu. Van King, kau bodoh sekali. Seperti kata, kalian tak pernah bertemu. Begitu juga. Aku dan Wan Cheng sudah punya hati. Aku sudah menangganya batahan. Di Heidai, tak ada ruang untuk pria lain. Aku tahu. Dan, aku dan dia punya anak 8 tahun. Aku juga. Ani, Tuan Kuil suka istri orang? Su Wan Cheng, kau sudah gila? Kau menunggu pria itu selama 8 tahun. Jika dia mencintaimu, pasti sudah kembali. Aku akan tunggu 4 tahun lagi. 8 tahun berikutnya. Bahkan jika dia tak pernah kembali, aku akan tetap menunggu. Van King, hari ini aku akan bicara jujur. Kalau dia berani pulang, pasti ku patahkan kakinya. Mau patahkan kaki siapa? Ini. Aku mengerti. Kaki bajingan itu harus pemimpin kuil yang mematahkannya. Benar. Setuju. Wan King selama ini hidupnya menderita karena si bajingan itu. Nggak cuma patahkan kaki, bahkan dipotong-potong juga wajar. Selama ini aku susah, bukan karena punya yoyo. Kalian menindas aku, karena aku tak bisa lagi jadi alat kalian. Jewel anak carrion tongue, benar kan? Dasar anak kurang ayah. Bicaranya gimana sih? Ini semua demi kebaikanmu. Ayah, abaikan faktanya. Kami sudah membesarkan sampai dewasa. Bagaimana bisa ada orang tua seperti kalian? Nyonya. Paduka pemimpin Kiel. Seperti yang terlihat, berapapun lamanya, berapapun sulitnya, aku akan terus menunggu pria yang kucintai. Perempuan sepertiku tak layak jadi istri Paduka. Tidak. Kau sangat layak.
Aku telah mengecewakanmu. Lin Hao. Wan Qing. Aku kembali. Lin Hao. Kamu Lin Hao? Lin Hao. Dia ternyata Lin Hao. Lin Hao adalah pemimpin Zhen Tiandian. Wan Qing pernah bilang, dia bukan orang biasa. TAPI tak pernah bilang punya status sehebat ini. Benarkah kamu Lin Hao? Wan Qing. Maafkan aku. Kenapa baru kembali sekarang? Aku menantimu 2972 hari. Kemana saja ku cari, tapi tak ada kabar. Kukira kau sudah mati. Aku tak mati. Wan Qing. Aku masih hidup. Tak mati tapi baru pulang sekarang? Istri ditinggalkan. Anak juga tak diurus? Berani sekali kamu kembali. Berani sekali kamu kembali. Kakakku berani memukul pemimpin Zhen Tiandian. Kakakku hebat. Selama ini, di medan perang, pasti sangat berat dan berbahaya ya. Apa kamu terluka? Apa ada luka? Tidak. Takeda. Siakerlah. Wan Qing. 8 tahun lalu yang ingin kukatakan. Sebenarnya kalimat lain. Si Wan Qing. Maukah kau menikahiku? Menjadi istriku? Aku mau. Tunggu. Siapa berani palsukan pemimpin? Kurang ajar. Ayah, tolong aku. Bukankah ayah mantan anak buahnya? Cepat minta ampun. Tolong selamatkan keluarga kami. Brengsek. Ditipu tapi tidak sadar. Dia ini siapa? Pantas disebut pemimpin kuil? Hah? Tunggu. Kau siapa berani? Berani mengganggu pernikahan pemimpin kuil Zhen Tian? Kamu bilang, dia pemimpin kuil Zhen Tian? Omong kosong. Dia bukan pemimpin kuil, ayah. Atasan baru konfirmasi, pemimpin kuil Teleguger. Kami siapkan pemakaman. Tapi ada yang berani palsukan diri. Kau ini siapa sebenarnya? Tuan, bercanda ya? Anak buah wali kota Long masih di sini. Dia sendiri yang akui pemimpin kuil. Benar, kakak Long itu kepercayaan pemimpin. Masa dia salah kenal? Kau siapa? Pantas bicara denganku. Pemakaman pemimpin kuil sedang berlangsung di kota Long. Pemakaman resmi oleh pemuncak. Sekarang seluruh dunia tahu, pemimpin kuil gugur. Lihat sendiri. Pemakaman pemimpin kuil Zhen Tian digelar hari ini di kota Long. Ini. Seluruh negeri berkabung. Jangan panik dulu. Ceritakan semuanya, dari awal sampai akhir. Jangan ada yang terlewat. Baik. Kau bisa perintah Long Lingyun. Pasti punya kemampuan. Long Lingyun. Mungkin sudah kau bayar. Lalu tujuan mereka? Pasti ingin kakaukan kuil Zhen Tian. Ini kejahatan besar. Sudah lama ku curiga. Pemuda hilang 8 tahun. Masa pulang jadi pemimpin kuil? Kalian pasangan brengsek. Negeri Bizar. Berani palsukan pemimpin kuil.
Ini masalah serius. Xiao, Ya, ayah? segera bawa orang. Laporkan ke wakil pemimpin. Baik, ayah. Aigreko. Sudahlah. Pemimpin kuil, pasti tak ingin lihat kita begini. Setelah dia tiada, hanya kau yang bisa gantikan posisinya. Jadilah pemimpin Hiljan Tian yang baru. Teruskan jemper sekt untanya. Waktu itu tugas seharusnya menjadi tugas. Pemimpin lebih tahu dari siapapun. Itu adalah pertempuran bunuh diri. Kematian pemimpin membuat dunia berduka. Sekarang sudah jadi berita utama semua sekte. Horus Sect menyampaikan bela sungkawa. Setiap gerak gerak kami di sini diawasi miliaran pasang mata. Wakil pemimpin kuil, ada masalah besar. Ada yang palsukan identitas pemimpin. Apa katamu? Ada yang palsukan pemimpin kuil. Saya juga baru tahu ini. Sudah trending di Longcheng. Kita laluan. Berita wafatnya pemimpin kuil telah diumumkan ke seluruh sekte siang tadi. Kini seluruh dunia sudah tahu. Siapa berani melakukan ini? Kota Naga. Di mana, Zhang Buchuan? Lapor wakil pemimpin. Zhang Bukun ada di lokasi, menunggu perintah Anda. Segera sampaikan ke Zhang Buchuan. Segera bawa si penipu ke ruang duka. Baik Ketua Puncak. Saya Aikid. Baiklah. Orang berani palsukan pemimpin pasti punya latar belakang kuat. Hati-hati. Selama pedang Phoenix ada padaku, tak ada yang berani macam-macam. Wakil pemimpin telah memberi mandat. Hari ini, aku akan menangkap kalian si penipu pemimpin. Tuntas sampai ke akar. Su Wanqing sudah sampai di titik ini. Kau mengaku bersalah. Lin Hao, apakah kau benar-benar? Tenang, Wanqing. Tak apa. Konyol. Memalsukan pemimpin hukumannya mati. Kau bilang tak apa? Lihat Wanqing. Inilah pria yang kau ikuti 8 tahun. Siapapun Lin Hao sebenarnya, dia suamiku, Ayah Yuyu. Apakah dia pemimpin atau bukan? Tak pernah kupedulikan. Tuan Zhang lahatlah. Dia tetap tak mau mengakui kesalahan. Jadi, perkara ini sama sekali tak ada hubungan dengan kami. Tak usah khawatir. Yang tak bersangkutan tak akan kena imbas. Tapi yang berani palsukan pemimpin takkan kubiarkan. Bagaimana kalau, menurut Anda, meski masalah hari ini tak ada hubungan dengan keluarga Su, tapi kami memang tak melihat sifat asli mereka. Lebih baik kuberikan mereka ke tanganmu. Bawa ke wakil pemimpin untuk memohon ampun. Benar-benar, kami akan memohon ampun. Siapa yang beri kalian nyali? Berani sentuh istri dan anakku. Kurang ajar. Masih berani palsukan pemimpin? Kakak Kepar. Ada siaran langsung online. Sedang adakan pemakaman pemimpin. Seluruh negeri sudah tahu. Tak menyangka ya, jasad pemimpin sudah ditemukan. Jika tidak, bisa saja kau si penipu nicit menipu dunia. Jasad. Aku ada di sini. Hasty Miraka Salakari. Masih berkilah. Sudah di ujung tanduk. Masih belum mau bertobat? Aku tak perlu bohong. Aku sudah menyuruh Long Lingyun langsung melapor ke mereka. Segera kabar itu akan sampai padamu. So, Long Lingyun, aku benar-benar tak tahu imbalan APA yang kau berikan sampai bisa menyuapnya, bahkan membuatnya ikut membohong bersamamu. Tapi kau kira sampai saat ini dia masih berani muncul? Siapa bilang? Aku tak berani muncul. Maaf, pemimpin kuil, bawahan datang terlambat. Long Lingyun, kau berani muncul di sini? Zhang Buchuan. Sejak kapan kau berani bicara seperti ini padaku?
keluarga lo. Kau pikir diri sendiri masih penguasa tertinggi di kota naga? Sekarang kau sudah melakukan pengkhianatan. Sebentar lagi jadi tahanan. Pernah kau bayangkan, kalau dia benar pemimpin Kiel? Bagaimana kau akan menghadapinya? Apa? Kau bahkan belum pernah lihat wajah pemimpin tapi berani menyangkalnya. Aku tak tahu. Dari mana keberanianmu? Sedangkan aku bertahun ikut pemimpin kuil berperang. Apakah dia pemimpin kuil? Masih harus diragukan? Tidak mungkin. Tulang pemimpin kuil sudah ditemukan, dan tes DNA sudah dilakukan. Wakil pemimpin telah memverifikasi. Tak mungkin salah. Kalau begitu panggil Wang Zhen untuk mengidentifikasi. Long Lingyun, jangan coba tipu aku. Kau hanya ingin mengulur waktu untuk kabur dari sekte. Bila dia bukan pemimpin kuil, aku Long Lingyun akan berlutut di sini hari ini. Penggal atau hancurkan tubuhku. Terserah kalian. Tapi bila dia benar pemimpin, aku akan tanya satu hal. Apa? Yang akan kau lakukan? Bagus Long Lingyun. Kepulama. Hari ini, akan kupenggal sendiri. Dewi Perang Mulan. Dia muncul di kota naga? Lama tak melihat gadis itu. Dewi Perang MU akhirnya datang. Seperti yang terlihat, Long Lingyun sebagai mantan tangan kanan Dewi Perang sekarang malah membantu orang memalsukan identitas Dewi. Ini kejahatan serius. Bawahan. Menghadap Dewi Perang. Dewi Perang. Pemimpin kuil tidak gugur. Berita ini sudah kusampaikan ke atasan. Mungkin yang mulia belum menerima pemberitahuan. Tahukah kau? Kami telah menemukan tulang pemimpin Kiel. Pasti ada kesalahan. Pemimpin masih hidup di sini. Tulang itu sudah dites DNA. Bagaimana bisa salah? Dengar itu, Long Lingyun. Sudah kukatakan sebelumnya, pengorbanan pemimpin baru sekarang dipastikan. Selama 8 tahun, sudah pasti dilakukan. Verifikasi 100%. Tidak mungkin. Jika pemimpin gugur, lalu siapa yang di atas panggung? ITU? Pemimpin kuil. Apa? Dewi Perang MU? Apa katamu? Dia. Dasar gadis. Lama tak jumpa. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia pemimpin asli? Benar. Kita sudah musuhi keluarga Lin Hao. Bagaimana dia bisa jadi pemimpin? Dia tak boleh jadi pemimpin. Dewi Perang MU. Teknologi sekarang sudah sangat maju. Masa ia cuma lihat wajah saja? Langsung yakin dia pemimpin istana asli? Kamu benar. Tapi, aku dan pemimpin istana sudah kenal lama. Membedakan yang asli dan palsu gampang. Kamu, berani jawab 3 pertanyaanku? Tanya saja. Total ada 28 orang. Di wilayah mana? Siapa ketua timnya? Wilayah Pradaya. Aku ketua tim. Kamu wakilnya. 8 orang tetua. 5 pengawal. 5 penguasa puncak. 8 Tenbawu. Nah, Lin Hao. Bohong aja gagap. Total harusnya 28 orang. Seharusnya 28 orang. Yang kamu sebut cuma 18 orang. Pertanyaan pertama sudah ketahuan bohongnya. Karena ada 10 orang lagi, warga yang kami evakuasi. 10 orang terjebak dalam misi ini. Kami menyelamatkan 10 orang. Apa itu? Jenderalmu. Benar seperti katanya? Dia bilang. Benar. Misi ini kerjasama pertamaku dengan pemimpin istana, sekaligus pertama kalinya. Aku melihat kemampuan pemimpin istana. Ajukan pertanyaan keduamu. Pukul 3.30 dini hari, kami menyelamatkan seseorang. Berapa pengawal dan tiba tua yang dikerahkan? Siapa yang diselamatkan? Tunggu. Pertanyaanmu ini nggak jelas. Tanya yang spesifik, Dok. Kalau dia benar pemimpin istana, pasti tahu jawabannya. Baiklah. Aku koreksi pertanyaanmu. Bukan kami yang menyelamatkan, tapi aku yang menyelamatkan seseorang. Orang yang kuselamatkan adalah kamu. Jawabanmu benar.
Ini. Jenderal Mu, menurutku pertanyaanmu ini. Long Lingyun sebagai Tanggawan Kanan Pemimpin pasti sudah memberitahunya. Sangat mungkin dia sudah kasih tahu orang ini. Jadi bisa jawab lancar. Iya. Pasti begitu. Ada nggak rahasia yang cuma kalian berdua tahu, yang cuma kalian berdua yang tahu? Tentu ada. Pertanyaan terakhir. Pengalaman pertamaku denganmu. Kapan itu terjadi? Hei. Pertama kali. Dulu pernah dengar kabar, katanya pemimpin istana dalam misi berhasil taklukkan sang jenderal wanita. Ternyata benar adanya. Bukan sayang, dengar penjelasanku. Bukan seperti yang kamu kira. Kamu sudah punya istri? Ya iyalah, dari dulu sudah kubilang ada istri. Terrace, kenapa lakukan itu padaku? Kamu, jangan asal ngomong. Lin Hao, aku dan anak tunggumu 8 tahun, tapi kamu malah... Bukan, sayang, aku nggak bersalah. Saat itu sedang menjalankan. Kupastikan dengan misi khusus. Diam lekau. Istriku ku kenal saat menjalankan. Aku dan dia menyusup ke markas musuh. Lingkungan sangat berbahaya, hampir ketahuan, makanya pura-pura jadi kekasih. Tapi tak ada yang terjadi. Benar-benar tak ada apapun. Sungguh tak terjadi apapun. Kau tahu segalanya ya? Kalau. Apakah dia benar pemimpin kuil? Tidak. Ini mustahil. Ini bohong. Pasti ada cara lain membuktikan dia penipu. Harus ada jalan lain. Sebenarnya, untuk memastikan identitasnya, ada satu cara paling langsung. Apa? Ilmu pedang pemimpin kill tak tertinggi. Jika kau benar pemimpin kill, aku pasti kalah. Jika kau bukan, jadilah arwah di bawah pedang Feng Ming. Ini pedang Feng Ming legendaris. Kisahnya, pemimpin wanita pernah menggunakan pedang ini membelah gerbang langit dengan satu pedang. Dengan satu tebasan, gedung pencakar langit pun terbelah 2. Pemimpin Mulian. Ini si Miwa, pastilah salah paham. Sekarang baru minta ampun. Sudah terlambat? Madeline kau. Delapan tahun tak bertemu. Hedeng New. Pedangmu masih lambat. Lin Hao. Kau benar Lin Hao? Kau masih hidup. Tentu saja aku hidup. Hampir mati olehmu. Apa ini bukan mimpi? Lin Hao, apa sebenarnya? Sudah kubilang, tak KPA. Jim Anna Xiaozhen. Katanya dia yang urus pemakamanku. Ketua puncak temukan tulangmu, makanya. Kami anggap kau sudah mati. Tapi, kalau kau masih hidup, kenapa hasil DNA menunjukkan jenazah itu adalahmu? Mungkin ada kesalahan. Bawa aku menemuinya. Baik. Tapi sebelumnya, ada beberapa orang yang perlu diurus. Tuanku, ampuni saya, Dewa Perang MU, kasihani kami. Ini semua salahnya, Zhang Bukun yang merusak segalanya. Sudah Juan, apa yang kau omongkan ini? Ngawur. Kalau besok ada orang yang datang ngomong sembarangan pada kau akan menuduh istri dan anakku sebagai penjahat juga? Tidak berani lagi, kami sungguh tak berani ulangi. NAK, bantu ayah bicara dong. Bukannya kau sendiri yang bilang? Sejak 8 tahun lalu. Aku bukan lagi anak kalian. Benar. Keponakanku Wan Qing dengan orang tua seperti kalian. Sangat memalukan. Aku memang punya kesalahan. Tuanku, sungguh aku tidak tahu identitas asli Paduka. Aku hanya ingin menjaga nama baik Tuanku, makanya bertindak seperti ini.
Jangan kira aku tak tahu niat busukmu. Kau cuma ingin keuntungan pribadi, membela anakmu, dan cari pujian. Bahkan kalau ada yang benar-benar palsukan identitas tuan, pemimpin puncak sudah bilang bahwa si penipu saja. Kau ganggu enak-enak, dan wanita di sini itu pinchkan. Along. Mereka, serahkan padamu urusannya. Saya. Nak, selamatkan ayah. Tolong selamatkan ayah. Mulai hari ini, aku Suwangkin. Tidak lagi punya orang tua. Melihat foto kenangan sendiri di sini terasa agak aneh. Ayo laporkan ke pemimpin puncak. Pemimpin puncak. Kau juga datang. Semuanya datanglah. Yang lain. Walau menghormati tuanku, tapi kematiannya. Pada akhirnya, yang paling menderita. Tetap kami para murid yang pernah mendampinginya. Jangan tertawa ya. 8 tahun lalu, saat mendengar tuanku gugur di medan perang, aku menangis 3 hari 3 malam. Mata saya hampir buta karena tangisan. Syukurlah, semua ini sudah berlalu. Saat tahu tuanku tewas, amarahku meluap-luap. Dalam emosi, aku serang markas musuh sendirian. Bolak-balik menghabisi mereka. Sekarang dipikir-pikir. Syukur tak mati saat itu. Si penipu palsu tuanku sudah ketemu? Sudah. Katanya mirip sekali dengan tuanku. Bukan cuma mirip, tapi persis sama. Hei, kalian tak tahu kan? Sebenarnya beberapa tahun ini, di seluruh dunia, penipu palsu tuanku sudah puluhan orang. Tentu saja, sudah ditangani. Tapi karena kerahasiaan, kalian tidak tahu. Setiap kali melihat mereka, pertama kali, seolah-olah benar-benar mirip. Tapi perasaan ini, lengang hailong. Semangat, 1 lawan 1000, yang tak tertandingi. Tak bisa ditiru. Setiap kali melihat foto ini, aku ingat pertama kali bertemu Tuan Kuil. Saat itu, aku hanya prajurit kecil. Kata terbanyak dari Tuan Kuil padaku adalah sayap. Karena aku sering salah. Tapi Tuan Kuil, dengan tegas, tak bosan mengoreksiku. Ini jadi refleks alamiku. Pemenkek. Mohan. Lihat ke belakang. Wang Zhen. Sayap. Seperti ada halusinasi tadi. Wang Zhen. Sayap. Tidak. Tidak. Berani kau berpura-pura menjadi Tuan Kuil di hadapanku? Murid ketiga pancake kejo Jenshendian. Wang Zhen. Keluar barisan. Apa katamu? Murid ketiga pancake kejo Jenshendian. Wang Zhen. Keluar barisan. Sayap. Ambil. Kalian bertiga melanggar atasan. Mulai hari ini, semua pekerjaan di Kota Naga jadi tanggung jawab kalian. Ada keberatan? Pas Huang, kami sudah sadar salah. Saat memperlakukan istri dan anak Tuan Kuil. Tahu salah? Kerja. Atau tidak? Hei, kami kerja. Bos Wang, kapan kami boleh pergi? Boleh pergi setelah semua sampah di Kota Naga dibersihkan. Goblok. Aku mogok kerja. Kakak, cari akal cepat. Kerja begini beberapa hari, bisa mati bau. Kakak, bagaimana kalau kabur? Kabur? Seluas dunia ini, tak lepas dari Jentiandian. Mana ada tempat berlindung? Kota Naga sudah tak layak. Aku punya ide. Tergantung kalian. Berani atau tidak? Apa? Anda mau saya bantu? Adakannya pemakaman? Tapi Anda masih hidup. Ini tak mungkin. Pemenkek.
Tuan Kiel melakukan ini. Ada pertimbangannya. Berita wafatnya Tuan Kuil sudah tersebar global. Sementara berbagai sekte tengah berduka, banyak pihak yang mengetahui Istana Zhentian sudah kehilangan pemimpin istana, mulai menunjukkan niat jahat. Teruskan laporan kalian. Jika kita umumkan, pemimpin istana masih hidup, memang bisa menakut-nakuti musuh. Tapi menurut pemimpin, serangan terbuka mudah dihindari. Serangan diam-diam sulit diwaspadai. Lebih baik manfaatkan momentum ini untuk mengungkap musuh yang pura-pura bersahabat dari balik layar. Ide ini cukup bagus. Tapi mengecewakan Paduka. Aku melakukan ini. Juga ada maksud pribadi. Jika tak ada ancaman luar lagi, aku bisa tenang kembali jadi orang biasa. Pemimpin. Silakan lihat dokumen ini. Genta suci Kunlun telah muncul. Kapan terjadinya? 3 hari lalu. Informasi ini, Mesat Kekori, rahasia tertinggi Istana Zhentian. Bagus. Konon genta ini, Daibuat Dong Huang Tei, saat Panzu membuka langit dan Nua menciptakan manusia untuk menstabilkan alam semesta. Chaos Purba. Dengan genta ini, Istana Zhentian akan aman 5.000 tahun lagi. Lindungi genta suci ini, dan bawa kembali ke kota naga. Tenang saja, tugas ini kuhandle sendiri. Saat ini berada di lokasi teraman istana. Hanya saja. Hanya apa? Genta suci. Mungkin diincar sekte-sekte yang bersekongkol dengan musuh asing. Setelah Genta muncul, aku dan Emulan langsung ke lokasi. Tapi, kegaduhan kemunculannya. Minor perhatian banyak pihak. Meski begitu, kami segera menutup informasi. Sayangnya, tak bisa lama-lama. Menurut informasi, ada yang sudah sejak awal menghubungi pihak luar. Jadi tingkat kebocoran masih belum jelas. Kami tidak tahu. Sepertinya, Sekutu Berat sudah mengetahuinya. Sek-sek ini berani berkolaborasi dengan musuh. Mereka hanya peduli kepentingan pribadi, mengabaikan rakyat Castle. Kami ingin mencari mereka, tapi sulit. Rencana kalian? Mereka takkan bisa. Ambil Genta Susi, kekuatan sekte besar, sama sekali tak sebanding dengan kita. Bahkan jika bersatu, tak ada peluang. Masalahnya, Mereka terus mengganggu. dan bersekutu sampai memicu konflik untuk mencuri genta suci. Merampas paksa. Mereka pikir ini masih 100 tahun lalu? Karena tak bisa disembunyikan. Lebih baik kita umumkan, undang semua sekte dan sekutu barat untuk menghadiri pameran Rejeki Langit Istana Zhentian minggu depan. Kalau diumumkan, memang bisa kurangi musuh diam-diam. Tapi persaingan yang terang-terangan ini akan lebih sengit. Apa tidak terlalu nekat? Saat konferensi pers nanti, aku sendiri yang memimpin. Aku sengaja peringatkan semua sekte. Tak ada sarapan yang bisa merebut milik Zhentian Dian sehelai rambut pun. Bagus sekali. Kematian pemimpin Zhentian Dian sudah pasti. Pedang yang menekan kita akhirnya patah. Tuan Huion. Zhentian Dian akan mengumumkan di pameran Tianyun berita tentang lonceng Kunlun. Zhentian Dian. Bagaimana mereka bisa mendapatkan harta ini? Namun, harta yang begitu hebat seharusnya tidak menjadi milik mereka. Pemimpin Zhentian Dian sudah mati. Lihat saja mereka. Bagaimana mereka melindungi benda ini? L'Onsan Quinlin. Dengan sendirinya mewakili kekuatan dan otoritas tak terbatas. Zhentian Dianberani. Mengumumkannya ke publik. Benar-benar bodoh. Jika kita bisa mendapatkannya, dunia pasti akan menjadi milik kita, di tangan kita. Meskipun pemimpin Zhentian Dian sudah mati, tetapi pemimpin wanita Emulan itu juga memiliki kekuatan. Kali ini pergi ke Zhentian Dian, mohon bantuan Dewa Pedang untuk mengawal saya. Pemimpin sudah mati. Sekarang, akulah yang terkuat di dunia ini. Apakah orang-orang Zhentian Dian itu sudah disuap? Ya, Tuan Huion. Bagus, ekspedisi kali ini pasti akan memperkuat sekteku.
Benar-benar badai akan datang. Angin berdiap kengkang. Sepertinya perjamuan hari ini mungkin tidak akan berakhir dengan mudah. Takut APA? Ini adalah wilayah negara naga kita. Aku ingin melihat siapa yang berani menantang kita secara langsung. Paman Long, semua sekte besar dan perwakilan dari sekte wilayah barat sudah siap untuk masuk. Buka pintunya. Siapkan pamerannya. Pertama-tama, selamat datang kepada semua sekte untuk menghadiri acara hari ini. Pameran Tianyun yang dinanti-nantikan. Pameran ini Kan disiarkan langsung di seluruh dunia. kami akan memamerkan di konferensi pers Memamerkan harta sekte Zhen Tiandian yang telah lama hilang. Lansing Kunlun. Taktik terang-terangan pemimpin ini benar-benar bagus di depan orang-orang di seluruh dunia. Tanpa kepastian mutlak, sebagian besar keluarga sekte tidak akan bertindak gegabah. Saya khawatir orang-orang ini tidak akan menyerah dengan mudah. Diterima. Hei, kamu, orang baru. Kemarilah sebentar. Cepat, kamu. Atasan bilang tambahkan 2 kamera. Ayo. Oak, Perchi. Penemuan lonceng Kunlun kali ini adalah Zhen Tiandian, bukti peradaban dan perkembangan. Saksi kuat sejarah panjang. Simbol sejarah dan budaya bangsa. Simbol sejarah dan budaya bangsa. Mengingat lonceng Kunlun, nilai sejarahnya yang mendalam dan makna budayanya. Kami dengan tulus mengundang para sarjana dan ahli sejarah terkemuka untuk berpartisipasi dalam acara penting ini untuk terlibat dalam penggalian mendalam dan penelitian warisan bersejarah ini. Tuan Long, tunggu sebentar. Ini adalah Tuan Wien dari Shichuazong. Benar, kan? Ada masalah APA? Tentu saja. Penemuan lonceng Kunlun adalah penemuan besar dunia. Harta ini ditemukan di Longquo. Kami sangat senang. Tapi, ini tidak berarti bahwa harta ini hanya milik Balezentian. Benar. Sejauh yang saya tahu, lokasi ditemukannya lonceng Kunlun adalah situs lama Nanyi kami. Jadi, ini tidak bisa menjadi harta eksklusif Longquo. Seharusnya menjadi harta dunia. Menurutku, lebih baik kalian serahkan ke museum Nanyi kami. Atau museum Beitu. Tuan Long, lihat, Long Songkala jelas milik kita, semua orang. Kenapa Anda bilang ini adalah harta eksklusif Balezentian? Benar. Bertahun-tahun lalu, sekte kalian memang bagian dari Longquo kami. Tapi saat menghadapi musuh asing, kalian memilih untuk berdiri di pihak penjajah. Menggunakan pedang kepada rakyat Balezentian. Kita tidak ada hubungan lagi. Tidak benar. Saat itu, kami hanya mundur strategis. Kegagalan Balezentian disebabkan oleh kelemahannya sendiri. Tanah ini masih tanah kita. Kita masih satu keluarga. Kepemilikan lonceng Kunlun belum bisa disimpulkan. Kalau begitu, Tuan Wien, APA pendapat Anda? Sederhana. Menurut saya, teknologi pelestarian artefak di Balezentian tidak cukup untuk menjamin keamanan lonceng Kunlun. Balezentian harus menyerahkan lonceng Kunlun. Serahkan lonceng Kunlun? Kenapa? Apakah perkataan saya lucu? Lucu. Bukan hanya lucu, wajah tak tahu malu kalian hari ini akan menjadi bahan tertawaan dunia. Hei, perwakilan Long. Ini siaran langsung global. Sebaiknya hati-hati dengan kata-katamu. Kenapa? Perampok sudah datang ke rumah. Masih ingin tuan rumah bersikap sopan? Jangan bicara omong kosong. Orang Bei itu sangat keras kepala. Sebaiknya serahkan lonceng Kunlun itu. Jika tidak, jangan salahkan kami. Perwakilan Beitu. Apa kau lupa? Kau sekarang berada di Tanah Longquo. Lalu, kenapa? Kuil Zentianmu
Kau benar-benar menganggap dirimu sekte tingkat penguasa? Lancang. Perwakilan Beitu, tenanglah. Kiel Zhentian. Mencuri lonceng Kunlun kami. Akutahu. Kosangamara. Tentu saja. Kami Semuamara. Haha. Tapi, Ini kan siaran langsung global. Tuanlong. Kita semua adalah sekte tetangga. Saya sarankan, Ubegan. Tidak Perlutegang Sepertini. jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, saya khawatir akan memicu beberapa sekte atau bahkan perang dunia. Shuhu Wuyen. Maksudmu, Kau sedang. mengancam kuil Gentian? Jika kau mengerti begitu, boleh juga. Perang, ayo coba saja berkelahi. Ayo coba berkelahi. Oh. Jadi ini kepala kuil Zhentian. Dewa Perang Mulat. Longgo kami adalah negeri yang beradab. Acara hari ini, awalnya, Engine mengumumkan kepada dunia sebuah kabar gembira. Tapi kehadiran kalian membuatku mengerti kebenaran. Hanya dalam jangkauan meriam, kehormatan hanya ada di ujung pedang. Jika kalian ingin berkelahi, berkelahi. Hampir. Jadi kalian ingin memulai perang? Kalian yang memulai perang. Dewa Perang MU. Jangan lupakan. Kepala kuil Zhentian. Sudah mati. Kiel Zhentian. Denganmu seorang wanita tidak bisa melindunginya. Selain kepala kuil, kuil Gentian kami memiliki jutaan tentara. Selain jutaan tentara, ada miliaran rakyat Longkuo. Siapapun yang menyerang, setiap orang berhak membunuhnya. Dewa Perang MU. Sekarang adalah era damai. Saya percaya tidak ada yang mau memicu perang. Tapi, Kepemilikan lonceng Kunlun. Memang ada perselisihan. Kalian. Harus memberi kami penjelasan. Kepemilikan lonceng Kunlun, tidak ada perselisihan. Seluruh dunia sedang menonton. Alasan seperti ini sulit meyakinkan orang. Bertel-tela. Mau apa? Katakan saja. Bagaimana kalau Begini? Kekuatan prajurit terhebat setiap sekte. Dari sudut pandang tertentu, mewakili kekuatan sekte. Bagaimana jika kita bertanding? Mari kita lihat. Lonceng Dewa Kunlun. Siapa yang pantas memilikinya? Lonceng Dewa Kunlun, milik Balai Penekan Langit. Hal ini tidak bisa diragukan. Tapi, kalian ingin dipukul? Siapa yang duluan? Saya dari Beitu yang pertama. Yang Mulia Kutub. Tampil. Yang Mulia Kutub adalah jenderal terkuat Beitu, memimpin 100.000 pasukan. Dulu menggunakan palu besar, menghancurkan gunung dengan tangan kosong. Terkenal di dunia. Kekuatan tempur. Bukan hanya soal ukuran badan, itu saja tidak cukup. Pertandingan yang sangat menarik. Semua orang di dunia beruntung. Ayo. Kameramen. Sini. Ambil gambar dari dekat. Ambil yang bagus. Close up. Apa sih? Yang Mulia ingin kau ambil dari dekat untuk merekam momen kejayaannya. Baik, siap. Dewi Perang dari Zhentian Dian. Kau hanya bisa menghindar? Hahaha, jika hanya seperti ini, sebaiknya kau menyerah saja. Sudah kubilang, kekuatan kasar. Tidak berarti kekuatan tempur. Yang Mulia. Ya, ekspresi seperti itu. Sini. Brengsek. Jangan ambil gambar. Cepat. Jangan ambil gambar.
Kalian terlalu lemah, tidak pantas membuatku turun tangan. Dewa Perang MU, katakan saja jika kau kelelahan. Ucapan Mangina seperti itu. Tidak seperti yang dilakukan seorang pria. Sudah kubilang, karena kalian terlalu lemah. Siapapun yang kupilih dari Zhen Tiandian akan lebih baik dari yang kau sebut jenderal terhebat. Apa katamu? Kenapa? Tidak percaya? Jika tidak percaya, di pertandingan berikutnya, biar dia yang maju. Dia? Si juru kamera? Benar. Kenapa? Takut? Keterlaluan. Dia sangat lemah. Raja api dari Nanyi kami. Jika dia bertindak, hanya perlu sehari untuk menghancurkannya. Oh, benarkah? Jika itu yang kau katakan, aku benar-benar ingin mencobanya. Baiklah, silakan, Raja Api. Menyerang orang biasa sepertimu adalah kehormatanku. Aku akan berdiri diam di sini. Biarkan kau memukulku 3 kali. Jika aku bergerak sedikit saja, aku akan kalah. Aku jadi tidak enak. Kalian tidak tahu apa-apa tentang kekuatan sejati. Tubuhku ditempa selama puluhan tahun oleh Tianhuo. Ditempa dari besi mentah. Jika kau gunakan kekuatan penuh, yang patah hanyalah pergelangan tanganmu sendiri. Pertarungan paling terkenal Tianhuo Junhua adalah saat dikepung belasan jenderal top. Yang dipatakan. Justru belasan senjata para jenderal top itu dan tubuh pemiliknya. Tian Huo Junwang. Raut wajahnya tak berubah sedikit pun. Julukan Tian Huo Junwang Berasal dari sana. Lihat saja, bahkan pedang Dewi Perang itu pun takkan mengubah raut wajah Junwang. Walau sedikit pun. Apalagi orang yang tak berdaya ini. Ekspresimu, benarkah takkan berubah? Apakah itu bawaan? Atau hasil latihan? Aku memang begini sejak lahir. Cukup basa-basinya. Mulailah. Ini cukup ajaib. Dengar itu, lengan anak itu sudah patah. Ternyata, masih bisa berubah juga. Junwang, ka ini. Mustahil. Pasti Junwang sakit perut. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Cepat selamatkan dia, cepat. Sakit perut apanya? Sudah kubilang, Zhen Tiandian kita penuh bakat. Para jenderal top kalian itu, bahkan orang biasa seperti kami, pun tak bisa dikalahkan. Mustahil. Ini bukan yang bisa dilakukan orang biasa. Sebenarnya siapa kau? Ko ini siapa? Berani kari gara-gara di sini? Dewa Perang Emulan. Inikah cara Zhen Tiandian kalian menerima tamu? Dewa Perang Emulan. Tianhuo Junwang adalah utusan sekte luar. Hari ini dipukuli di sini. Hukum negara naga kalian. Hanya pajangan saja. Ada teman dari jauh datang, tentu kami menyambut. Tapi kami juga punya pepatah, yang berbunyi, siapapun yang melanggar negara naga, wawajah pasti dibasmi. Baik. Mengandalkan sedikit kekuatan, begitu sombong. Aku pasti akan membuatmu membayar. Kalian tentu akan membayar untuk hari ini. Mereka sudah membayarnya. Sekarang, Chillermew. Tuanlong. Sekte 11 Jueka. Ada beberapa orang lagi yang datang. Apakah boleh? Mempersilakan mereka masuk? Apa yang kau bicarakan? Sekarang ini siaran langsung global. Walaupun siaran langsung global, tapi, bukankah sudah jadi seperti ini? Kuraza. Sebaiknya persilakan mereka masuk, karena mereka sekarang masih orang Longquo. Apa? Mazuk. Kenapa kalian dan kepala keluarga Li? Apa maksud kalian? Apa maksudnya?
Long Lingyun, mulai sekarang, kami bukan lagi orang Longwa, tapi orang 11 Jue yang mulia. Pejinggen. Berpikir pergi ke 11 Jue akan punya tempat berlindung? Tentu saja. Tuan Wuyan. Ini adalah lonceng Dewa Kunlun. Silakan disimpan. Apa? Ini tidak mungkin. Keluarga Li kami juga, penemu lonceng Dewa Kunlun, dan diantaranya, beberapa petugas keamanan. Juga dilatih oleh keluarga Li, dibina langsung. Mendapatkan lonceng ini. Apa sulitnya? Li Tianhai, tahukah kau telah melakukan kejahatan? Kejahatan? Sekarang aku orang 11 Jue. Untuk 11 Jue, kesetiaanku 100%. Kau. Long Lingyun. Salahkan dirimu sendiri. Dulu menyuruh kami memungut sampah. Kau pikir kau siapa? Berani menghakimiku? Sekarang 11 Jue sudah mendapatkan lonceng Dewa Kunlun. Kelak saat Longgua menjadi reruntuhan. Kusuruh kalian semua memungut sampah. Kalian, sekarang siaran langsung global. Kalian melakukan hal menjijikkan ini. Tidak takut ditertawakan miliaran orang? Tertawa, dunia hanya menertawakan yang gagal. Taktik perang itu tipu daya. Ini pepatah kuno Longkuo kalian. Baik sekali. TAPI, ada yang kalian lupakan. Ini tanah Longkuo. Kenapa kalian berpikir bisa pergi? Jika aku mati, 11 Jue akan menerima perintah menyerang. Perang akan segera pecah. Kalian, siapa yang sanggup membayar akibatnya? Aku bisa membiarkanmu hidup, tapi takkan bisa pergi dari sini. Maaf, kau tetap tak bisa, karena Tuan Suci Pedang ada di sini. Tuan Daosheng, Sekarang Giliran d'Abertindac. Dao Sheng. Benar, Tuan Dao Sheng adalah ahli pedang nomor 1. Dulu hanya kalah dari ketua Zentian Dian. Kini ketua sudah tiada. Tuan Daosheng. Pantas jadi nomor 1 di dunia. Kau Dao Sheng dari 11 Jue. Sudah 15 tahun tak keluar. Tampaknya kali ini kalian pasti sudah persiapan sempurna. Benar. Mangumumkan Kemation Ketua. Adalah kebodohan terbesar kalian. Jika dia masih hidup, Walau ada God Belkana. godaan sebesar ini, kami tak akan gegabah. Terus terang, Kemation Ketua. Baji Zen Tiondian. melemahkan kekuatan adalah pukulan berat. Pasukan jutaan pun tak berguna. Tak ada pemimpin, hanya sekumpulan pasir. Seberapa penting ketua ini? Oran Biaza attaquant Mangerti. Ketua Zentian Dian sendiri menaklukkan semua secara tak langsung semua sekte. Ini sama berharganya dengan harta legendaris. Untungnya, dia sudah mati. Sejak tahun itu, kalah dari pria itu. Kututup mataku, berlatih 15 tahun, akhirnya mencapai kesatuan manusia pedang. Tuan Daosheng. Buka mata Anda. Dunia yang Anda lihat adalah dunia tak terkalahkan. Kehormatanku telah lama pergi. Kenapa? Terkejut melihatku? Tak mungkin kau. Mana mungkin kau? Tuan Daosheng. Ada apa denganmu? Siapa dia sebenarnya? Dia adalah ketua Zentian Dian. Apa? Dia ketua Zentian Dian. Ketua Zentian Dian masih hidup. Tak mungkin dia. Tidak. Mustahil dia. Tak mungkin. Dia ketua Zentian Dian. Kenapa tak beri tahu dulu? Tak bilang dia masih hidup. Ini kami kira ini tak penting. Lagi pula walau dia ketua, dia cuma sendirian. Jika ketua masih hidup, semuanya akan berubah total. Huan Wuyan. Dia. Bukan ketua sebenarnya. Apa kata? Ketua sudah lama mati. Dia cuma pengganti. Yang dicari orang. Benar. Kau bukan ketua. Ketua pasti sudah mati. Ya. Tuan Wuyan. Memang benar pemimpin kuil ini sudah meninggal. Masalah ini, harusnya kau yang paling paham. Apa? Benar. Benar. Dia pasti sudah mati.
Tidak ada yang bisa selamat dari ledakan. Formasi 8 tahun lalu. Itu jebakan yang kurencanakan untuk memastikan kematiannya. Kau bilang apa? Kalian pikir kekuatan asing biasa bisa menguasai formasi ini? Yang ku ketahui, hanya dengan begini, pemimpin kuil akan muncul. Dananya Begini. Kita bisa membunuhnya. Kami sudah curiga. Serangan 8 tahun lalu bukan kebetulan. Rupanya, kalian dalangnya. Untuk membunuhku, kau berani bersekutu dengan iblis. Kau tahu berapa korban yang kehilangan keluarga dalam perang itu? Berapa nyawa melayang? Berhenti berakting. Pemimpin kuil Zentian sudah tewas. Tidak mungkin ada yang selamat dari ledakan 8 tahun lalu. Dosa kalian tak terampuni. Hari ini, seluruh dunia menanti. Kalian harus dihukum. Hukum, Kami punya Genta Kunlun dan pendekar pedang terkuat mendukung kami. Takada. Yang bisa menghakimi si Jue, tak seorang pun. Kita harus pergi. Minggir. Kubunuh dia dulu. Lalu kita kabur. Tangkap pedangnya. Berlaga. Wajahmu ini membuatku mual. Akan kupotong jadi 2. Bunuh. Seribu hantu meratap. Inilah Wibawa, sang pendekar pedang, yang menyatu dengan pedangnya. Dalam tekanan ini, kau Zipinipu pasti sudah gemetar ketakutan. Jinak Seaton Kessel. Berani mengkal menekut-nekuti orang? Sebentar lagi, kau pun akan menjadi hantu penasaran di bawah pedangku. Fana. Bukan begini cara meneriakkan. Ini baru. Fana. Jutaan arma prajurit. Kau benar-benar ketua istana? Baru sekarang sadar, sudah terlambat. Sekarang, siapa lagi yang berani ganggu naga negeri? Ketua Istana Penjaga Longi. Kau benar sang penjaga langit? Tidak, kau tak boleh membunuhku. Jika kau membunuhku, aku akan ledakan lonceng suci Kunlun. Hancur bersama kalian. Coba saja hidupkan. Baik, Ari ini Walomati. aku mati gagah berani untuk 11 Jue. Akan kutarik kau sang penjaga langit ikut mati. Akutak Mankianati du. Kami mati terhormat. Mereka akan menganugerahi kami gelar pahlawan. Sial. Lonceng suci Kunlun ini, Kenapatak Berfansi, Lonsang Susi Kanla, yang legendaris, bisa mengubah takdir ini. Kenapa di tangan Shuhu Wuyan jadi tak berguna, seperti besi tua? Tak ada kekuatannya? Lonceng Suci Kunlun sejak zaman purba telah jadi lambang keadilan, yang diakui bukan cuma kekuatan Tapi Heitai Mernai, yang teguh pada kebenaran. Sejak Pangu membentuk dunia, lonceng ini telah bersumpah. Hanya yang berhati adil dan berjiwa bersih, layak dapat perkenannya, kuasai kekuatan besarnya. Lonceng Suci Kunlun, terima kasih atas pilihanmu. Lin Hao tak akan mengecewakanmu. Demi nama keadilan, dengan kekuatanmu, jaga istana langit. Akan kubunuh kau. Cepat panggil bantuan. Tuan Huiyan, 11 Jus. 11 Jue bilang kejadian hari ini, semua rencana Anda. Mereka tak tahu apa-apa. Dan, tindakan kami. Dikecam keras. Mereka minta Istana Longi. Segera hukum kami. Apa? Peristiwa hari ini, siapa saja yang terlibat, Aula Zhentian akan melakukan investigasi. Kalian akan diadili sesuai hukum. Adapun kalian,
mengkhianati leluhur demi harta. Tidak berperikimanasian. Kalian adalah aib negeri naga, hukum negeri naga. Pasti akan memberi kalian hukuman terberat. Jangan, kami benar-benar menyesal. Hancur. Hancur, semuanya berakhir. Keluarga Li kami, warisan ratusan tahun. Semuanya hancur. Ayah, aku berhasil menangkapmu. Pemimpin Aula Zhentian. Hanya segini kekuatanmu? Tahu. Aku juga menyerah. WKWKWK. Wanching, ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Tunggu kami. Ayo pergi. Apa yang kau lakukan? Kali ini kemanapun kau pergi, aku akan ikut bersama. Termasuk ayahku dan aku. Baik, kita bersama-sama.